Pink 2. Kepada Bapak Iwan Cahyadi selaku Direktur Utama, kepada Bapak Daniel Hermanto sebagai Direktur, Bapak Joshua Juan Setiawan sebagai Chief Operating Officer, Bapak Rudi Salim sebagai Chairman Prestige Board, dan Bapak Kelvin Portilus sebagai Chief Financial Officer dari Prestige Board. Silahkan untuk maju ke depan. Baik, inilah pihak-pihak dibalik dari Distrik Otomotif. Dan sebelumnya kita ingin mempersilahkan untuk Ibu Sani melakukan speech dulu. Selamat sore buat rekan-rekan media yang sudah hadir hari ini di sini. Selamat sore buat para partner, buat Pak Rudi Salim juga, partner saya yang baru. Terima kasih pada Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita semua pada bisa berkumpul di sini dengan keadaan yang sehat, baik. Hari ini kita ada acara lagi di sini dalam rangka saya punya partner baru, Prestige Corp. Hari ini juga kita ngadain acara di sini. Sorry kalau belum terlalu proper tempatnya, tapi saya ingin semua yang hadir di sini bisa melihat progres yang selama ini kita kerjakan. Jadi dari groundbreaking yang saya sudah lakukan pada bulan Mei sampai hari ini ya kontraktor saya nggak kerjanya nggak lelet-lelet amat, semua berjalan on the track. Terus hari ini juga intinya saya mau ngomongin pengembangan Distrik Otomotif PIK 2 dengan bergabungnya Prestige Corp di Distrik Otomotif PIK 2. Ngomongin apa lagi? Nanti kalau tanya jawab bareng sama Pak Rudi kali ya. Intinya hari ini acara kita adalah itu, saya mau announce kalau per hari ini Prestige Corp menjadi bagian dari Distrik Otomotif PIK 2 dan distrik-distrik yang lain. Oke, ya selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, namo budaya. Tentunya terima kasih sekali buat ini sebenarnya bos saya nih, Ko Daniel sama Cisani udah ngajak saya bergabung dan juga partner-partner dari Distrik Otomotif. Saya ingin menjelaskan sedikit, saya diberikan kesempatan untuk bergabung di Distrik Otomotif melalui Prestige Corporation. Itu merupakan suatu kehormatan untuk saya. Jadi hari ini kita fokus kerjaan dulu nih. Biasa kan ya kalau nggak ngomongin pesulap, kalau nggak ngomongin pedangdut, kalau nggak ngomongin pelawak. Ini serius dulu dikit, masa kerja bercanda mulu. Prestige sendiri merupakan sebuah holding perusahaan holding yang melakukan investasi di berbagai lini bisnis usaha. Tentunya seperti yang kita ketahui, kita mempunyai banyak sekali lini bisnis. Mungkin yang terkenal itu adalah Prestige Motorcars, karena di situ banyak afiliator bikin video. Tapi tentunya Prestige Corporation secara holding bukan cuman adalah Prestige Motorcars. Kita ada Renault, ada Automo di situ. Lalu di entertainment sendiri ada Rans Nusantara Football Club, ada Rans Peak Basketball, dan ada beberapa kerjasama dengan Raffi lainnya. Di dunia digital sendiri kami sudah diberikan kesempatan untuk membeli saham dari Deddy Corbusier melalui PT Dektos, dan kami juga ada di Leslar Entertainment, dan juga ada di S-Pro-nya Sule Productions, dan terakhir kami membeli sebagian saham dari Pesulap Merah Production. Nah, sekarang kita terakhir di aviasi juga kami ada EHEC 216, yaitu adalah Autonomous Aerial Vehicle atau kendaraan udara tanpa awak. Nah, kami bergabung di Distrik Otomotif tentunya membawa value add atau pertambahan nilai untuk Distrik Otomotif yang sudah sangat bagus dibikin oleh Ibu Sani.
Tentunya dengan adanya kita, kami memberikan value added berupa marketing, public awareness, tentunya tim kami yang profesional, serta memberikan koneksi dari ekosistem yang kami miliki dan dapat bersinergi dengan tim dan ekosistem kami dan juga dengan pengalaman digital yang kami miliki. Distrik otomotif sendiri akan berkembang sangat besar karena seperti kita ketahui di Indonesia ini, total industri volume untuk mobil baru itu kurang lebih 1 juta unit per tahun dan semakin meningkat, dan disinyalir mobil second bisa 2 sampai 3 kali lipat. Ini membentukkan suatu wadah untuk para pedagang ini bisa mempunyai satu tempat terintegrasi untuk menjual kendaraan mobilnya maupun aksesoris penunjang dan barang-barang lain yang berhubungan dengan otomotif. Itulah sebabnya distrik otomotif tercipta, dan kami berharap dapat menjadi satu tempat perkumpulan otomotif dan penjualan otomotif terbesar di Indonesia, dan tentunya kami memiliki beberapa plan-plan untuk strategi long term lain ke depan. Kami membagi perkembangan distrik otomotif ini menjadi 3 fase. Fase pertama, kami akan melakukan GCG shaping atau Good Corporate Governance Shaping, di mana perusahaan ini akan mempunyai tata kelola perusahaan yang baik dan benar. Lalu kedua, kami akan menambahkan value added dari ekosistem prestis tadi. Jadi tentunya kekuatan digital yang kami miliki akan kami kuatkan lagi kembali ke distrik otomotif agar semakin besar. Dan baru di fase kedua, kami akan melihat kira-kira ada nggak sih kemungkinan untuk bisa mengeksplor ke bisnis-bisnis lain yang masih sejenis. Bukan tidak mungkin kedepannya akan ada distrik hobi, distrik makanan, bukan tidak mungkin walaupun sekarang belum sampai ke situ. Dan fase kedua ini kami akan memberikan kesempatan untuk para investor melakukan private placement ke dalam distrik otomotif. Dan lalu di fase ketiga, setelah kami melakukan ekspansi dan membuktikan bisnis-bisnis yang berjalan dengan baik sesuai dengan perusahaan distrik otomotif ini, kami akan melakukan public offering. Itu baru fase ketiga. Dan strategi jangka pendeknya itu tentunya kita akan memperkuat human resource atau sumber daya manusia, kita akan kuatin. Kita akan menciptakan juga SOP yang standar baik untuk pembukaan cabang-cabang lain distrik otomotif. Fundamental perusahaan dari neraca perdagangannya, arah arus kas, dan seluruh operasional yang berhubungan dengan fundamental. Lalu baru kami akan melakukan review dan melakukan konsentrasi data sehingga tindakan-tindakan ke depannya dapat lebih terarah. Manajemen strategi yang kita lakukan juga, kita targetnya akan membuka cabang di kota-kota tier 1 di Indonesia dengan yang mempunyai populasi dan volume penjualan otomotif yang tinggi di Indonesia. Namun keuntungan cost benefitnya masih akan kami pertimbangkan di kota mana aja yang kami akan buka. Kami juga akan melakukan diferensiasi setiap cabang. Jadi distrik otomotif ini bukan hanya ada di PIK 2, karena PIK 2 ini tahap satunya adalah 3 hektar, tahap 2-nya mungkin nanti 3 hektar lagi, total 6 hektar. Untuk melakukan pengembangan dan melakukan peningkatan valuasi perusahaan, kita akan membuka di berbagai kota-kota di Indonesia. Gak harus kota besar. Kotanya kita bagi menjadi 4 kelas, yaitu kelas 1, 2, 3, 4. Kelas 1 kita sebutnya PIK 2 flagship, yaitu yang ada di sini, di mana profil dari perusahaan mobil yang dijual adalah mobil-mobil sampai 5 miliar ke atas, mungkin dengan brand-brand seperti itu. Lalu branch kelas 2 itu mungkin di area Jabodetabek yang harga mobilnya 1 sampai 5 miliar dengan brand-brand
seperti itu. Dan kita ada kelas 3 dan kelas 4, yaitu adalah produk mobil dengan harga 500 sampai 1 miliar dan di bawah 500 juta. Jadi distrik otomotif ini akan banyak sekali cabangnya dengan kelas-kelas sesuai segmentasi dari kota tersebut dan sesuai dengan pola otomotif kota tersebut cocoknya seperti apa. Nah, strategi kami untuk mendapatkan valuasi yang baik untuk perusahaan ini tentunya seperti yang saya tadi cerita adalah GCG Shaping, pembuatan suatu perusahaan dengan good corporate governance. Lalu kami mencari strategic location, lokasi-lokasi yang strategis. Kami meninggalkan digital marketing dan baru terakhir kita akan melakukan ekspansi bisnis. 1. Resmi, Presisko bekerjasama dengan Distrik Otomotif. Boleh untuk tepuk tangannya pada seluruh audiens dari Indonesia.